Cinta itu tak bersyarat, tak pernah juga menuntut balasan. Tak selalunya mencintai seseorang itu harus memilikinya. Aoi, seorang petugas kebersihan di kampus. Pekerjaannya begitu monoton, seolah hidupnya hanya terbalut warna hitam dan putih, tanpa memiliki arti maupun impian. Hari itu dia sedang mengecat di balkon. Tiba-tiba, seorang gadis naik ke situ. Dia tampak putus asa. Gadis itu perlahan-lahan manjat pagar balkon, lalu hendak melompat ke bawah. Melihat itu, tanpa pikir panjang, Aoi langsung berlari menghampiri dan menahannya. Gadis berhasil diselamatkan. Gantungan lonceng yang ada di tasnya pun jatuh. Gadis bernama Mika. Dia anak orang kaya, mahasiswi jurusan piano. Akibat suatu kecelakaan, mata dan tangannya terluka. Untuk sementara waktu, ia tak bisa bermain piano. Impiannya adalah menjadi seorang pianis yang sukses. Meskipun kondisinya demikian, Mika tak putus asa. Dia tetap masuk kelas seperti biasa, berlatih sendiri di ruang kuliah lama yang kosong. Kebetulan Aoi sedang memangkas dahan pohon di sana. Melihat wajah yang tak asing ini, Aoi penasaran dan mengintipnya dari luar jendela. Mika pintar bermain piano. Melodi yang indah itu langsung menyentuh hati Aoi yang telah lama membeku. Saat hendak keluar ruangan, kaki Mika tersandung kursi. Ia pun terjatuh. Aoi berlari masuk untuk membantunya. Namun Mika terlihat ketakutan. Samar-samar, terdengar bunyi lonceng spesial miliknya dari dalam kantong celana Aoi. Mika jadi ingat orang yang menolongnya kemarin. Hari itu, keluarga khawatir Mika pergi ke kampus sendirian. Aoi yang kebetulan lewat, mendengar percakapan mereka. Dia pun mengikuti Mika dari belakang, memastikan tak ada bahaya ataupun hambatan sepanjang perjalanannya. Sesampainya di ruang kuliah lama, pintu dalam keadaan terkunci. Aoi bergegas lari ke kantor untuk mengambil kunci. Begitu kembali ke sana, Mika hampir pulang. Setelah pintu dibuka, Aoi membunyikan lonceng, memberi isyarat bahwa Mika sudah boleh masuk. Ya benar, Aoi tak bisa berbicara. Pita suaranya rusak karena menangkis tusukan pisau demi menolong teman pada suatu tawuran di masa lalu. Aoi dan Mika berkomunikasi dengan isyarat ketukan tangan. 1 kali ketukan, berarti iya. 2 kali ketukan, berarti tidak. Mika mengira Aoi adalah mahasiswa jurusan piano. Ketika ditanya, Aoi tak menyangkalnya. Dia malah diminta bermain piano. Kebetulan suatu hari, Aoi mendengar seseorang sedang bermain piano. Dia minta bantuan kepada orang itu. Pria bernama Yuma, pianis berbakat. Sayangnya suka berjudi. Hutangnya menumpuk. Dia minta bayaran mahal per sekali main piano. Aoi menyanggupinya. Tepat pada waktu yang dijanjikan, Aoi menitipkan lonceng pada Yuma. Begitu mulai main piano, melodi yang dihasilkan sangat indah. Mika jadi termotivasi. Dia minta pada Aoi agar bisa terus mendengarnya. Karena itu juga, Aoi terpaksa kerja sampingan malam hari untuk mencari uang tambahan. Pagi malam bekerja non-stop, membuat Aoi kelelahan. Terkadang dia bahkan ketiduran saat Mika dan Yuma sedang asik bermain piano. Lama-kelamaan, Yuma pun menaruh hati pada Mika. Mengetahui Aoi sedang kesulitan uang, teman-teman khawatir dia dimanfaatkan perempuan yang tidak benar. Teman datangi kampus, tak nyangka malah pergoki Aoi sedang menyetor uang kepada Yuma. Si teman bahkan mengikuti mobil Yuma dari belakang. Melihatnya masuk kasino, dia mengira Aoi diperas. Semakin sering mereka menghabiskan waktu bersama, perasaan Mika terhadap Aoi semakin mendalam. Tangan Aoi bagaikan tangan dewa, yang memberikan pertolongan di saat-saat paling susah. Suatu hari, Yuma mengusulkan agar Aoi mengajak Mika jalan-jalan. Dia berjanji tak akan membongkar rahasianya. Mereka pun pergi pantai sama-sama. Mika sangat senang. Dia menyenandungkan nada lagu buatan sendiri. Tak lama setelah itu, hujan pun turun. Mereka berlari ke rumah wisata. Tidak dapat menghubungi pemilik. Aoi berinisiatif pergi mencarinya. Sembari menunggu, Yuma mencoba masuk. Pintu tak dikunci. Di dalam rumah terpampang sebuah piano. Ketika seorang pianis melihat piano, tentu akan spontan memainkannya. Yuma memainkan nada lagu yang dinyanyikan Mika tadi. Gaya main pianonya terdengar familiar. Sudah ketebak, dari awal yang bermain piano di ruang kelas, bukanlah Aoi. Hanya saja Mika tak mau bongkar. Hujan membuat suasana hati terasa melo. Yuma tak lagi bisa menahan. Dia menyatakan perasaannya dengan mencium Mika. Tak nyangka, tepat di saat itu juga, Aoi kembali ke rumah wisata. Situasi terasa canggung. Aoi sedih. Dia pergi meninggalkan mereka. Lonceng kesayangan pun dibuang. Semenjak itu, tak pernah kelihatan Aoi lagi. Yuma membawa lonceng datang menemui Mika. Dia meminta maaf atas perbuatannya kemarin. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di sana. Orang-orang itu turun menangkap Yuma dan Mika. Mereka rupanya adalah preman kasino. Yuma dihajar habis-habisan, tangannya dilukai. Hari itu juga, teman Aoi datang mengajak main bowling. Dia sekalian mau info, tak perlu lagi Aoi kerja sampingan malam hari. Si teman sudah bayar preman untuk beri pelajaran kepada orang yang memerasnya. Mendengar itu, Aoi sangat terkejut. Dia langsung pergi menolong mereka. Setiba di sana, Yuma sudah tak berdaya. Tangannya terluka parah. Tak bakal bisa bermain piano lagi. Aoi sangat marah. Dia menghajar preman itu satu persatu. Namun sehebat-hebatnya dia, yang namanya satu lawan sekompi, pada akhirnya gak bakalan menang. Yuma mencoba kerahkan tenaga terakhir untuk membantu. Tangan Mika kebetulan menggapai sebuah pipa besi. Dia ingin membantu teman. Besi diayunkan ke arah preman. Malahan salah pukul. Besi itu jatuh tepat di atas kepala Yuma. Mendengar suara mobil polisi, preman-preman pada kabur. Aoi memungut lonceng kesayangan. Perlahan dia jalan menuju ke arah Mika, mengambil pipa besi dari tangannya. Setelah menghapus sidik jari yang ada, Aoi menatap Yuma. Besi diangkat tinggi, memperagakan gaya memukul. Demi melindungi Mika, Aoi rela menggantikannya masuk penjara. Mika sedih.
Bukan ending seperti ini yang diinginkan. Beberapa kali Mika coba menjenguknya di tahanan. Namun Aoi selalu menolak untuk bertemu. Sebagai penebusan dosa, Mika tak lupa mengunjungi Yuma di rumah sakit. Musim silih berganti, mata Mika kini sudah bisa melihat. Dia berhasil menggelar debut konser piano kecil-kecilan berkat bantuan Yuma. Ini Yuma sudah tobat judi. 2 tahun sudah berlalu. Tak sehari pun Mika melupakan Aoi. Begitu mendapat kabar Aoi keluar dari tahanan dan bekerja sebagai petugas kebersihan kapal, Mika segera meluncur ke dermaga itu. Tak peduli dicegat sama petugas-petugas sana. Mika berteriak memanggil nama Aoi. Dari kejauhan, Aoi mendengar ada yang memanggilnya. Dia melihat Mika. Orang-orang berkumpul mengelilinginya. Sudah dikatakan yang dicari gak ada di sini. Mika tetap gak mau pulang. Aoi tunduk tak berani mengaku. Mika terlihat putus asa. Begitu kerumunan orang sudah bubar, gantungan lonceng Aoi tersangkut tas teman. Lonceng pun jatuh. Mendengar bunyi yang tak asing itu, pandangan Mika langsung tertuju ke sana. Baru saja hendak memungutnya, sebuah truk tiba-tiba datang. Sekali lagi, Aoi menyelamatkan Mika. Tak perlu berkata apapun, cukup dengan satu ketukan tangan yang lembut. Mika mengenali Aoi. Happy ending. Pada akhirnya, mencintai bukan tentang memiliki, melainkan tentang memberi. Memberikan perhatian, dukungan, dan kebahagiaan, tanpa mengharap apapun sebagai balasan. Itulah bentuk cinta yang paling murni.